Minggu lalu kita sudah mempelajari soal cost of capital. Minggu ini kita mau belajar soal capital budgeting untuk cash flow analysis. Awalnya sama ya, mulai dari investasi. Investasi butuh yang namanya modal. Modal pasti ada biaya, itu disebut dengan cost of capital. Sekarang modal itu untuk apa? Modal itu bisa untuk beli aset. Makanya kita harus belajar yang namanya capital budgeting. Kira-kira untung atau tidak nih kita beli aset? Nah, ada dua hal. Kita bisa mengganti aset yang lama dengan aset yang baru, atau benar-benar kita mulai baru atau beli baru untuk asetnya. Lalu, ada 3 jenis cash flow untuk capital budgeting. Yang pertama initial cash flow, artinya cash masuk atau keluar untuk pertama kali sewaktu kita mau membeli atau menambah aset. Yang kedua adalah operating cash flow, cash masuk atau keluar pada saat penggunaan aset. Yang ketiga, terminal cash flow, cash masuk atau keluar saat aset sudah tidak lagi dipakai atau berakhir. Kita langsung aja ya, mulai ke soal 1 untuk PTX. PTX sedang mempertimbangkan untuk menjalankan sebuah proyek. Untuk merealisasikannya, PTX harus membeli sebuah mesin seharga 45.000 yang berusia 5 tahun. Terdapat biaya pasang dan biaya kirim sebesar $5.000. Lalu dia bilang mesin ini mempunyai nilai sisa sebesar $10.000. Dengan menjalankan proyek tersebut, diperkirakan penjualan akan terus meningkat. Berikut adalah data perkiraan penjualan dan biaya operasional perusahaan. Sudah termasuk depresiasi ya biayanya ini untuk 5 tahun ke depan. Sini kita ada tahun pertama sampai tahun kelima, ada data penjualannya dan biayanya. Dia bilang tingkat pajaknya 30% dan tingkat pengembalian atau K yang disyaratkan sebesar 13%. Nah, kalian diminta untuk menghitung cash flow-nya, lalu menilai apakah proyek tersebut atau mesin ini layak untuk dijalankan atau tidak menggunakan metode-metode sebagai berikut. Oke. Dari soal ini kita udah tahu nih, beli mesin harganya 45.000 yang ini. Usia mesin 5 tahun. Biaya pasang dan biaya kirim itu 5.000. Lalu usianya nilai sisa 10.000 yang ini. Oke, berarti kita bisa ngitung yang pertama adalah initial cash flow atau initial outlay. Dari mana sih? Itu kan tadi artinya uang masuk atau keluar pada saat proyek baru berjalan atau baru mau dimulai. Berarti harga mesin ditambah biaya pasang ditambah biaya kirim. Harga mesinnya 45.000, biaya pasang biaya kirim 5.000. Jadi initial outlay-nya adalah 50.000. Nah, dari data ini kita bisa ngitung yang namanya depresiasi atau penyusutan. Dari harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi usia. Harga perolehannya itu kan tadi 45.000 plus 5.000 ya. Biaya pasang harus kita tambahin jadi nilai mesin. Lalu dikurang nilai sisa 10.000 dibagi usianya 5 tahun, dapat depresiasi per tahun adalah 8.000. Cash flow yang kedua adalah operating cash flow. Tadi di soal kan kalian udah tahu nih, sales selama 5 tahun dan biaya operasional selama 5 tahun. Nah, kita tulis di sini. Setelah itu kita cari yang namanya EBIT, earning before interest and taxes. Dari mana? Dari sales atau penjualan dikurangi biaya operasional. Jadi EBIT. Untuk tahun pertama contoh ya, 45.800 dikurangi 20.800 jadi 25.000. Setelah itu kita cari yang namanya operating cash flow. Dapat dari mana? Dapat dari EBIT dikali 1 min tax ditambah depresiasi. Kenapa depresiasi harus ditambah? Karena depresiasi itu hanya sebagai expense. Padahal nggak ada uang yang kita keluarkan sepeser pun. Makanya untuk cari cash flow, yang namanya cash flow itu ada hubungannya dengan uang cash. Karena depresiasi nggak ada uang cash yang keluar, sedangkan biaya operasional ini dibilang sudah termasuk depresiasi, maka untuk menghitung operating cash flow, depresiasinya harus kita tambahin kembali. Makanya di rumus ini saya tambahin lagi dengan 8.000. Cash flow-nya harus kita tambahin kembali ya. Contoh, untuk tahun pertama, EBIT-nya kan 25.000.
berarti 25.000 dikali 1 min taxnya 30% ditambah depresiasi 8.000, dapat 25.500. Cash flow yang ketiga adalah terminal cash flow. Dapat dari mana? Terminal cash flow sama dengan operating cash flow di periode terakhir atau tahun terakhir ditambah modal kerja ditambah nilai sisa. Operating cash flow di periode terakhir kita lihat karena kita 5 tahun, jadi kalian lihat yang tahun kelima 34.250 ditambah modal kerjanya nggak ada, makanya 0, tambah nilai sisa yang tadi nih 10.000, berarti 34.250 tambah 0 tambah 10.000 dapat 44.250. Nah, initial cash flow udah ketahuan 50.000, operating cash flow tahun ke-1 sampai ke-5 seperti ini, dan terminal cash flow 44.250. Dari sini kalian diminta untuk hitung apakah mesin tersebut layak kita beli atau enggak. Metode yang pertama kita pakai yang namanya NPV atau Net Present Value. Di sini kalian tulis dulu tahunnya, karena kita 5 tahun, jadi tahun 1, 2, 3, 4, 5, dan tahun ke-0-nya juga jangan lupa ditulis ya. Karena kita harus nulis atau ngitung si initial outlay atau cash pertama kali kita harus keluarin untuk beli mesin, minus 50.000. Nah, berikutnya kalian ambil dari sini nih. 25.000, 29.000, 3400, 32.150. Kalian pindahin di sini. Tapi ingat ya, untuk cash flow tahun kelima, kalian bukan pakai yang ini, bukan pakai yang operating cash flow tahun kelima, tapi kalian pakai terminal cash flow, karena proyek ini atau mesin ini berakhir di tahun kelima, berarti tahun kelimanya kita harus pakai yang terminal cash flow 44.250. Lalu kita cari juga PVIF nya, Present Value Interest Factor, rumusnya I plus 1 pangkat min N. Tahun ke-0 PVIF sama dengan 1. Tahun ke-1 kita lihat I kita kan atau K kita tadi 13%, berarti untuk tahun ke-1 1 plus 13% pangkat minus 1. Kenapa minus? Karena ini present. Kalau future baru kalian nggak minus ya pangkat N, tapi karena ini present pangkatnya harus min N. Kolom terakhir untuk menghitung cash flow dikali PVIF. Untuk tahun ke-0 berarti minus 50.000 kali 1. Untuk tahun ke-1 berarti 25.500 kali 0.885, dapat 22.566. Ini semua kalian totalin dari tahun ke-0 sampai ke-5 dapat 60 ribuan nih, 60.081.67. Berarti NPV kalian adalah 60.081.67. Artinya, karena nilai NPV kalian positif atau lebih besar dari 0, maka mesin ini boleh kita beli atau layak kita beli karena menghasilkan NPV positif. Nah, metode penilaian yang kedua adalah payback period, atau kapan sih kira-kira mesin ini balik modal. Seperti biasa kalian tulis dulu tahun dan cash flow-nya sama kayak yang NPV tadi ya. 50.000, 25.500, 29.000, 3400, 32.150 dan 44.250 dari terminal cash flow. Lalu kalian hitung kumulatifnya. Di sini kan tahun ke-0 kalian hanya mengeluarkan uang 50.000, berarti tandanya itu minus 50.000. Tahun pertama kalian dapat uang nih 25.500, berarti sisanya tadi kan kalian ngeluarin uang 50.000. Tahun pertama dapat uang 25.500, berarti kalian masih kurang 24.500. Tahun kedua dapat uang lagi 29.000, berarti minus 24.500 ditambah 29.000. Hasilnya kalian udah untung nih 4.500. Tahun ketiga dapat uang lagi 3.400, berarti kalian tambahin 4.500 ditambah 3.400. Hasilnya 34.900. Tahun keempat dapat uang lagi 32.150, berarti kumulatifnya 34.900 kalian tambah dengan 32.150 dapat 67.050 dan seterusnya seperti itu ya. Berarti kalau sekarang ditanya kira-kira kapan nih balik modalnya, kalian lihat nih yang kumulatifnya sama dengan 0, berarti diantara tahun ke 1 dan kedua. Di sini kita hitung payback period sama dengan 1 karena tahun pertama masih minus, tahun kedua dan 0 udah positif, berarti PP sama dengan 1 plus
24.500, ambil yang ini, ambil yang minus 2450 ini, dibagi angka 24.500 ditambah 4.500. Jadi 1 plus 0.8448 dapat 1,8448 tahun. Berarti di tahun ke 1.8 kita udah balik modal. Artinya mesin ini layak dibeli karena masih di bawah 5 tahun. Proyek ini kan berjalan 5 tahun. Padahal kalau kita hitung nih payback periodnya cuma 1.8 tahun. Berarti mesin ini layak kita beli. Metode selanjutnya ada DPP atau Discounted Payback Period. Ini hampir sama dengan yang payback period, cuma nilainya ini, nilai cash flow-nya harus kita kalikan dengan PVIF yang ini. Ya. Sama dengan yang waktu kalian cari NPV, Net Present Value. Oke. Nah, di sini kalian cari kumulatifnya. Tahun ke 0 kalian kan ngeluarin uang 50.000. Tahun ke 1 baru dapat uang 22.566. Berarti masih kurang 27.433. Tahun kedua dapat uang lagi nih, tapi cuma 22.711. Berarti sisanya masih kurang 4.722. Tahun ketiga dapat uang lagi 21.068. Berarti kumulatifnya adalah minus 4722 ditambah 21068. Jadi kalian udah untung nih sebesar 16.346. Nah, DPP itu kita harus cari kapan balik modal, berarti antara tahun kedua dan ketiga. Di sini. Oke, berarti kalian hitung DPP sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2-nya ini masih minus, sedangkan di 3 udah plus. Berarti kan antara 2 dan 3. Harusnya berarti hasilnya 2, sekian kan. Berarti DPP sama dengan 2 ditambah, kalian ambil nilai minusnya 4722.37 dibagi 4722.37 ditambah 16346. Dapat DPP sama dengan 2.2241 tahun. Berarti pada tahun ke-2,2 mesin ini udah balik modal. Dan artinya mesin ini layak dibeli karena masih di bawah 5 tahun dia udah balik modal. Oke, lanjut. Metode selanjutnya adalah PI atau Profitability Index. Dapat dari mana? Kalian untuk PI ini kalian bandingkan antara cash masuk dengan cash keluar. Cash inflow dibanding cash outflow, ya. Di sini kan kalian bisa lihat nih, yang saya warnain hijau, yang tandanya positif, artinya itu uang masuk. Jadi dari tahun pertama sampai ke-5 kalian dapat uang masuk. Totalnya adalah 110.081. Sedangkan cash keluarnya yang mana? Cash keluar itu waktu kalian beli mesin, mengeluarkan uang pada saat beli mesin. Itu minus 50.000. Jadi di sini kalian bandingkan uang masuk yang 110 ribuan ini dibanding dengan uang keluar yang 50.000. Dapat 2.2 kali. Artinya gimana? Bagus apa enggak nih? Karena dia 2,2 kali atau lebih besar dari 1, berarti mesin ini layak kita beli. Atau logikanya gini, cash inflow, cash masuknya itu 110.000. Padahal kalian ngeluarin uang cuma 50.000. Jadi artinya dengan kalian mengeluarkan 50.000, kalian dapat uang masuk nih 110.000. Berarti banyakkan uang masuk kan dibanding keluar. Artinya mesin ini layak dibeli. Metode selanjutnya adalah ARR, Accounting Rate of Return. Kalian lihat di sini, tulis dulu dari tahun pertama sampai tahun ke-5, lalu cash flow-nya juga. Nih. Nah, untuk ARR carinya gini, sigma cash flow dibagi N itu usia proyek, dibagi lagi dengan initial outlay atau cash yang pertama kali keluar. Nah, sigma cash flow itu yang ini, totalnya adalah 161.300. Berarti kalian bagi dengan usia proyeknya 5 tahun, dibagi lagi initial outlay-nya atau cash yang keluar pertama kali 50.000. Dapat hasilnya 64.52%. Nah, kita bandingin si ARR ini dengan K.
nya 13%, lebih gede ARR kan, lebih gede 64,52% dibanding 13%. Berarti mesin ini layak untuk kalian beli. Nah, metode yang terakhir adalah IRR atau Internal Rate of Return, atau dengan kata lain ada tingkat keuntungan dalam persentase. Caranya gini, kalian bandingin dulu dengan NPV nih. Waktu kalian cari NPV dengan K sama dengan 13%, kalian dapat nilai NPV 60.081. Sekarang, kalian ganti persentase untuk PVIF ini, gimana caranya biar NPV kalian nilainya negatif. Yang ini. Kalau untuk ini, saya pakai I sama dengan 55%. Pokoknya kalian coba-coba diganti persentasenya sampai nilai NPV-nya ini negatif. Saran saya, karena kalau waktu kalian pakai 13% sampai 60.000 nih NPV-nya berarti gede banget kan. Mendingan kalian pakai angka ini lebih dari 50%. Makanya saya ambil 55%. Nah, setelah diganti I-nya dengan 55%, hasil NPV-nya adalah minus 2798,09. Berarti udah oke kan? Nah, dari sini kalian lakukan yang namanya interpolasi. Yang ini. Jadi pada saat I sama dengan 55%, NPV-nya kan minus 2798. Pada saat I 13%, NPV adalah 60,081. Pertanyaannya, pada saat berapa nih persentase atau R-nya? Pada saat berapa hingga nilai NPV-nya ini 0 atau balik modal? Caranya interpolasinya I-nya 13% ditambah nilai NPV pada saat 13%, 60,081 dibagi 60,081 ditambah 2798 dikali selisih dari 55% ini dengan 13%. Dapat IRR 53,13%. Dan karena 53,13% lebih tinggi daripada yang K 13%, maka mesin ini layak untuk kalian beli.